Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Epifilum. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa, Epifilum adalah genus tanaman berbunga dari keluarga kaktus. Cactaceae, yang dikenal dengan sebutan kaktus anggrek. Tanaman ini memiliki bunga besar, mencolok, dan sangat indah, yang biasanya mekar hanya pada malam hari dan layu keesokan paginya. Warna bunga bervariasi dari putih, merah muda, merah, ungu, hingga oranye, dengan bentuk kelopak yang unik dan harum memikat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Epifilum berasal dari hutan hujan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terutama tumbuh secara epifit di pepohonan besar di wilayah tersebut. Tanaman ini dikagumi oleh pecinta tanaman hias, ahli botani, dan masyarakat adat yang menghargai keindahan bunganya. Petani bunga dan kolektor spesies langka juga sering membudidayakan Epifilum karena kelangkaan dan daya tarik estetisnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, masa mekar Epifilum umumnya terjadi selama musim hangat dan lembab. Biasanya pada malam hari selama musim semi atau awal musim panas. Mekarnya bunga hanya berlangsung singkat, sekitar 1 malam saja, sehingga sering disebut bunga 1 malam. Beberapa spesies populer seperti Epifilum oxypetalum hanya mekar beberapa kali dalam setahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Epifilum secara alami tumbuh di habitat hutan hujan tropis. Menempel pada batang dan cabang pohon besar sebagai tanaman epifit. Tanaman ini tidak menyerap nutrisi dari pohon inangnya, melainkan mendapatkan air dan zat hara dari udara dan serpihan organik di sekitarnya. Kini, Epifilum juga banyak dibudidayakan di rumah kaca, pekarangan tropis, dan pot gantung di berbagai negara dengan iklim hangat dan lembab. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Epifilum dihargai karena keindahan bunganya yang eksotis, kelangkaannya, dan sifat uniknya yang hanya mekar 1 malam. Mekarnya bunga sering dianggap sebagai simbol keindahan yang singkat namun menakjubkan. Beberapa budaya bahkan mengaitkan mekarnya bunga ini dengan pertanda keberuntungan, spiritualitas, atau momen penting dalam kehidupan. Selain itu, aroma harum bunga yang hanya muncul malam hari menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar tanaman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Epifilum tumbuh dengan baik di lingkungan yang lembab, teduh, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tanaman ini ditanam dalam media tanam berpori seperti campuran sabut kelapa, pakis cincang, dan sedikit tanah humus. Perawatan rutin meliputi penyiraman yang tidak berlebihan, pemupukan ringan, dan perlindungan dari sinar matahari langsung yang terlalu kuat. Untuk mendapatkan bunga, Epifilum memerlukan fase istirahat dengan penyiraman dikurangi, lalu diberikan pencahayaan yang cukup agar bisa merangsang pembentukan kuncup bunga. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Epifilum, yang dikenal pula sebagai kaktus anggrek atau bunga 1 malam, merupakan tanaman epifit khas hutan hujan tropis yang memiliki ciri unik berupa daun berbentuk pipi, menyerupai bila atau pita, dan tidak berduri seperti kaktus gurun pada umumnya. Keberadaannya di alam lebih dekat dengan lingkungan pepohonan lembab di dataran rendah hingga menengah, di mana Epifilum menempel pada batang atau cabang besar tanpa merugikan pohon inangnya. Keunikan ekologis ini menunjukkan kemampuan adaptasi tanaman ini terhadap lingkungan yang teduh dan kaya kelembaban, menjadikannya contoh khas dari kaktus non-xerofit. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang botani, Epifilum masuk ke dalam subfamili Cactoideae dan tergolong dalam kelompok kaktus yang melakukan fotosintesis melalui jaringan batangnya. Sistem reproduksi Epifilum sangat bergantung pada malam hari, karena bunganya umumnya bersifat nokturnal.
Beberapa spesies memiliki hubungan simbiosis ekologis dengan penyerbuk malam seperti ngengat besar atau kelelawar yang tertarik pada aroma kuat dan warna cerah bunga. Proses penyerbukan ini jarang disaksikan karena terjadi saat malam menjelang tengah malam hingga dini hari. Dan bunganya biasanya layu sebelum matahari terbit. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam konteks hortikultura, epifilum sering dikawinkan silang untuk menghasilkan hibrida dengan warna dan bentuk kelopak yang lebih beragam. Di kalangan kolektor dan komunitas pecinta tanaman hias, epifilum dianggap sebagai tanaman prestisius yang membutuhkan kesabaran dan teknik khusus dalam perawatan. Penyinaran yang terlalu kuat akan merusak jaringan batang, sedangkan lingkungan yang terlalu kering akan menghambat pertumbuhan dan pembentukan bunga. Oleh karena itu, perawatan optimal melibatkan pencahayaan tersebar, media tanam berpori tinggi, serta sirkulasi udara yang lancar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam budaya populer, mekarnya bunga epifilum kerap dijadikan momen khusus oleh komunitas penggemarnya. Bahkan diabadikan dalam bentuk puisi, foto, atau acara malam mekarnya bunga. Di Tiongkok, bunga ini dikenal dengan nama Tanhua dan dikaitkan dengan kemunculan rezeki yang tak terduga atau keajaiban sesaat yang patut disyukuri. Filosofi ini meluas pula ke berbagai karya sastra yang menggambarkan epifilum sebagai lambang keindahan yang fana namun abadi dalam ingatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi sains lingkungan, epifilum juga berperan sebagai indikator mikrohabitat yang sehat, karena keberadaannya menandakan kelembapan dan kualitas udara yang baik. Penurunan populasi epifilum di habitat aslinya menjadi perhatian ekologis karena terkait dengan deforestasi dan perubahan iklim mikro di wilayah tropis. Konservasi spesies ini melalui budidaya berkelanjutan dan pertukaran benih antar komunitas tanaman menjadi salah satu solusi yang sedang dikembangkan. Secara keseluruhan, epifilum bukan hanya bunga indah yang memesona dalam sekejap, tetapi juga representasi dari kompleksitas hubungan antara keindahan, ekologi, budaya, dan sains. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.